Menjadi pertanyaan semua orang, Anies yang elektabilitasnya tinggi tidak bisa kemudian maju di Jakarta, kemana suara-suara pendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta ini? Kita akan bahas itu bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio ada Bang Habibur Rahman selaku politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Habib. Selamat pagi, waalaikumsalam. Semangat ya Bang ya, kayaknya lelah banget Bang buka ini. Kita mau rapimnas kita. Oh, siap. Ada juga Bang Saidiman Ahmad selaku peneliti senior dari SMRC. Selamat pagi Bang Saidiman. Bang Saidiman, selamat pagi. Nanti juga akan bergabung bersama kita ada Bang Arya Bima dari PDIP melalui sambungan Zoom, tapi masih belum sambung saat ini. Kita coba untuk ke Bang Habibur Rahman dulu deh kalau begitu. Bang Habib, kalau kita lihat Anies Baswedan suaranya sebenarnya elektabilitasnya tinggi nih, pendukung militannya banyak, dan kemudian banyak yang mengkhawatirkan nanti angka golputnya bakal tinggi karena tidak ada perwakilan suara-suara mereka, suara Anies ini yang maju begitu. Dari pandangan Gerindra akan seperti apa? Koalisinya apakah akan mencoba untuk membujuk suara-suara pendukung Anies ini untuk bisa mendukung Ridwan Kamil misalnya? Ya, namanya kita berkontestasi tentu kita bukan sekedar membujuk. Kita berkampanye, kita mengajak sebanyak mungkin orang untuk mendukung pasangan yang kita dukung, ya ini Ridwan Kamil ya. Nah, khusus misalnya peta di Jakarta besok ini ya sekarang ini. Saya pikir kita sama-sama paham bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang sangat rasional. Jadi arah dukungan mereka itu sebagian besar ditentukan oleh cara berpikir mereka sendiri, rakyat itu sendiri. Yang namanya endorse itu sebetulnya ada dampaknya, tapi balik lagi masyarakat Jakarta itu selalu membuat keputusan berdasarkan rasionalitas mereka sendiri. Kita tahu misalnya ya Pilkada 2012 ya kan yang menang Jokowi Ahok. Ya. Waktu itu Partai Gerindra mendukung Jokowi Ahok. Ya. Nuansanya kan nasionalis. Ya. Tapi 2017 berubah secara ekstrim. Ya. Anies dan Pak Sandiaga Uno, ya nuansanya agak religius sedikit, ya kan ya dibanding yang sebelumnya. Tapi sebetulnya yang substansi adalah masyarakat Jakarta itu punya ekspektasi yang begitu tinggi terhadap orang yang yang diberikan amanah. Waktu itu kan Pak Ahok maju kedua kalinya kan kualifikasinya incumbent, ya kan ya. Di Jakarta ini saya 2 kali ikut pileg ya. Kita kerja melaksanakan kewajiban kita 100% saja itu masih dianggap biasa. Kenapa? Karena itu sudah kewajiban. Kayak saya nih misalnya kan ya. Turun ke masyarakat menjelang pemilu kemarin, kan saya sudah bantu misalnya dengan program PIP ya kan ya, program beasiswa dan lain sebagainya ini. Lah itu kan memang kewajiban Pak Habibur Rahman. Gitu. Udah bagian dari tugasnya, bagian dari topoksinya. Saya kan sudah turun, iya kan ini memang kewajiban. Yang lain apa yang membuat kita mau ini? Kurang lebih itu ekspektasinya tinggi. Kita harus dituntut memang sangat-sangat berprestasi. Tanpa itu maka sulit. Nah kita balik lagi sekarang. Ini kan nggak ada incumbent, nggak ada challenger ya, semuanya orang baru sebetulnya ya. Nah kembali ke sosok, bagaimana masyarakat menilai karakter. Nah kalau bicara misalnya soal yang dulu mendukung Pak Anies ya kan ya, melihat karakter orang per orang. Kalau saya melihat ada sosok yang karakternya mirip-mirip nih, ya ini Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Ya mirip. Beliau tuh orang yang paling pandai mengambil hati. Baik Pak Anies maupun Pak Ridwan Kamil. Kita ngobrol dikit aja dengan mereka tuh orang sudah tertarik. Apalagi kalau dikasih kesempatan. Kedua, Bang Habib, berarti artinya nih kayaknya kalau misalnya dari Gerindra itu kayaknya nggak akan meraih ya, ataupun mencoba untuk mendukung dukungan. Bukan begini. Masih terbuka. Saya katakan tapi nanti gini, dibahas, Bang. Namanya pasarnya itu kan seluruh warga Jakarta. Jadi kita semua semaksimal mungkin warga Jakarta kita ketuk hatinya. Berarti sebenarnya masih ada peluang kita ya. mau ambil hatinya supaya mendukung Pak Ridwan Kamil ini. Kita juga nanti akan terhubung dengan juru bicara dari PDI Perjuangan, Ciko Hakim, tapi usai jeda kami akan segera kembali.
Ini kan udah tadi Pak Saharin udah cerita. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih jam? Udah dini hari. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap ceritanya dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya. Besok itu aja. Dan tempatnya dan itu kabarin. jamnya. Kabarin. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Gitu ya, teman-teman. Sedikit katanya aspirasi Jakarta tuh lebih diterima Pak ketimbang Jabar. Sementara Jabar sendiri tuh tidak ada aspirasi, itu gimana ceritanya Pak? Besok semuanya jelasan. Tapi yang jelas saya ingin terima kasih buat semuanya, teman-teman. Dan semuanya jaga. Ya, itu tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Anies Baswedan setelah dirinya memastikan tidak maju di kontestasi pilkada manapun. Bahkan sempat beredar kabar bahwa akan maju di pilkada Jabar, tapi kemudian batal. Dan kita juga nanti tentu akan memantau ya bagaimana jalannya tes kesehatan untuk Pilgub Jakarta dan sejumlah wilayah. Tapi kita lanjutkan dialog saya ini ke Bang Saidiman. Bang Saidiman, kalau kita dengarkan tadi dari Bang Habib, bilang sebenarnya sosok dari Ridwan Kamil ini juga mirip dengan sosoknya Anies Baswedan. Tapi sebenarnya kalau bicara mengenai ceruk suara pemilih Anies itu akan lari kemana? Karena kalau kita tahu kan juga sempat ada chemistry yang terbangun antara PKS dengan Anies, kemudian juga PKB begitu. Artinya akan seperti apa? Kalau kita lihat secara sederhana sebenarnya ada dua kelompok besar ya pemilih Anies, basis pemilih Anies. Yang pertama adalah kelompok Islam. Politik Islam. Kalau di Jakarta kita bicara wilayah itu artinya banyakkan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dan ini dua wilayah memang secara tradisional dikuasai oleh politik Islam sejak dulu. Masyumi, kemudian P3, kemudian PKS, sekarang kemudian Anies gitu ya. Jadi dari kelompok Islam ini saya kira kalau kita lihat secara ideologi lebih dekat ke Ridwan Kamil dibanding dengan calon-calon PDI Perjuangan. Dan biasanya pemilih itu tidak lompat terlalu jauh. Kalau mereka bergeser ke calon yang lebih dekat secara ideologis. Dan dalam hal ini kalau kita bandingkan antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung yang PDIP mungkin lebih dekat ke Ridwan Kamil. Tetapi ada kelompok kedua yang menjadi basis pemilih Anies, yaitu pemilih yang kritis terhadap Pak Jokowi dan mungkin juga sekarang kritis terhadap Pak Prabowo karena sudah bergabung dengan Pak Jokowi. Nah, menurut saya kira kelompok pemilih ini yang mungkin bisa diambil oleh PDI Perjuangan ya sebagai partai politik yang sekarang agak berjarak dengan istana. Itu terukur nggak besar mana persentasenya antara suara yang kemudian anti atau bukan kritis terhadap pemerintahan dengan suara religius tadi? Kalau kita lihat dari survei sementara, pemilih Anies ini sangat besar irisannya dengan pemilih PKS. Ada 94 pemilih PKS di Jakarta, 94% pemilih PKS di Jakarta memilih Anies, 70-an, 73, 74% pemilih PKB juga pemilih Nasdem juga memilih Anies. Jadi saya kira kelompok Islam ini masih lebih dominan ya di pemilih Anies. Dan secara nasional kan kemarin juga terlihat ya lebih cenderung ke Anies Baswedan dibanding yang lain, pemilih-pemilih yang orientasi politiknya lebih Islam. Tapi kalau lihat kita judulnya hari ini Pilkada Jakarta dihantui golput, relevan nggak untuk golput itu bisa terjadi cukup besar pada Pilkada Jakarta tahun ini? Bisa aja, mungkin akan ada peningkatan ya orang-orang yang tidak karena kan ada fenomena di mana di dalam survei itu selalu ada 3 nama yang muncul paling atas. Pertama Anies Baswedan, kemudian Basuki Cahayapurnama, dan yang ketiga Ridwan Kamil. Artinya golput itu karena faktor figur Anies tidak ada di dalam kontestasi bisa jadi. Mungkin ada karena tidak ada figur Anies, boleh jadi karena tidak ada figur Ahok. Karena dua tokoh ini yang merupakan mantan gubernur Jakarta dan approval ratingnya sangat tinggi. Ya, apresiasi publik pada kinerja dua tokoh ini sangat tinggi, karena itu rasional kalau kemudian umumnya warga menginginkan dua orang inilah yang bertarung. Nah, karena aspirasi itu tidak muncul, tidak difasilitasi oleh partai-partai politik, boleh jadi itu golput meningkat sebagai bentuk protes ya. Baik.